Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta didik baru yang masih stay atau masih setia bergabung pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja untuk kegiatan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Baik, kepada para peserta MPLS yang dimuliakan, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Asep dari Polsek Buah-Buah. Ya, di sini Bapak Asep akan memberikan pengarahan atau materi mengenai kesadaran hukum, khususnya bagi peserta didik. Sebelum memulai acara atau kepada inti materi, izinkan Ibu sebagai moderator di sini untuk memperkenalkan Bapak Asep dan riwayat hidup pemateri Bapak Asep, tempat tanggal lahir di Majalengka 18 September 1983, agama Islam, alamatnya di Polsek Buah-Buah ya Pak ya. Riwayat pendidikan Sejaba Polri 2003 sampai tahun lulus 2003-2004. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja persilakan kepada Bapak Asep untuk mengisi materi mengenai kesadaran hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini mungkin kita hanya bisa bertatap muka karena situasi sampai dengan sekarang masih sedang pelaksanaan PPKM tingkat nasional, yaitu PPKM Jawa dan Bali. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tegap orang serahkan ke junjungan orang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dilimpahkan dan diberikan syafaatnya oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memperkenalkan diri sebentar. Mungkin nama Asep Muhammad Ayub, pangkat Aibda, jabatan di Polsek sebagai Babin Kamtibmas Desa Citales, Hariang, sama Cikurubuk. Dan mungkin sekarang dalam masa pandemi ini kami juga dilibatkan dalam Satgas COVID-19 untuk Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adikku yang saya banggakan dan saya cintai, mungkin pada kesempatan ini, dalam tatap muka ini, tanggal 22 Juli 2021, tepatnya tahun ini masih seperti tahun kemarin, yaitu tidak bisa melaksanakan tatap muka langsung karena situasi dan kondisi pada saat ini masih sedang pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul seperti sedia kala. Baik, sedikit untuk arahannya, untuk paparan bahaya penyalahgunaan narkotika, yaitu untuk adik-adik. Di mana adik-adik ini adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun.
Itu adalah kategori anak yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana adik-adik ini dilindungi oleh aturan perundang-undangan anak, tapi dalam berbagai macam kegiatannya, adik-adik juga jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Contohnya yaitu kenakalan remaja itu penyalahgunaan narkotika, perilaku seksual di luar nikah, perkelahian bebas, atau berandal motor atau geng motor. Saya harap tidak ada adik-adik ini yang ikut-ikutan untuk kegiatan tersebut, apalagi geng motor yang sedang marak-maraknya di Kabupaten Sumedang. Karena tugas adik-adik ini cuma satu, yaitu untuk belajar, dan belajar. Jadikanlah belajar itu untuk menjadi kebanggaan orang tua adik-adik semuanya. Di mana adik-adik nanti akan meningkat ke masa remaja, merupakan masa di mana seseorang mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya, disertai perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola pikir, dan juga penuh dengan masalah. Masa remaja juga rentan terhadap perbuatan yang kurang baik, dikarenakan sikap remaja yang suka mencoba-coba pada hal yang baru. Jadi adik-adik ini jangan coba-coba untuk hal-hal yang baru, misalkan untuk tingkat sekolah itu sekarang itu udah pada mulai merokok. Diharapkan janganlah, kalau bisa jangan dulu merokok, karena adik-adik ini belum berpenghasilan, di mana adik-adik ini masih ketergantungan terhadap orang tua untuk membeli sesuatu yang di luar dugaan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, adik-adik ini tugasnya hanya satu, belajar, dan belajar. Jadilah kebanggaan orang tua untuk belajar. Terus mungkin adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan narkoba itu? Narkoba adalah bahan atau zat obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak, susunan saraf pusat, dan menyebabkan gangguan kesehatan baik fisik, mental, emosional, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan terhadap narkoba. Jadi kalau adik-adik ini mengkonsumsi narkoba, nanti udah ketagihan, nanti bisa menimbulkan hal-hal yang negatif, baik diri pribadi maupun orang lain. Jadi dalam hal ini, jangan sekali-kali adik-adik mengkonsumsi bahan-bahan yang mungkin tidak baik untuk kesehatan baik adik-adik maupun lingkungan. Apalagi kalau di SMK ini suka merokok, adanya yang minuman-minuman keras, janganlah, nanti bisa berurusan dengan pihak kepolisian. Kalau ada nanti melakukan hal-hal negatif yang merugikan orang lain, nanti udah bersentuhan dengan hukum, adik-adik sendiri yang rugi. Sementara kalau sudah di sekolah itu, kewajiban yang diutamakan itu cukuplah dengan belajar, dan belajar. Jadi saya ingatkan kepada adik-adik, jangan berbuat hal-hal yang merugikan baik diri sendiri ataupun keluarga. Dari sanksi hukum juga untuk pidana narkotika itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penggunaan narkotika pasal 127, golongan 1 itu ancamannya 4 tahun, golongan 2 tahun, golongan 3 1 tahun. Sedangkan untuk kepemilikan narkoba diatur dalam pasal 111, 117, dan pasal 123. Di mana pasal 111 golongan 1 4 sampai 12 tahun, denda maksimalnya itu 800 juta sampai 8 miliar. Atau golongan 2 3 sampai 10 tahun dengan denda 600 juta sampai 5 M. Atau golongan 3 2 sampai 7 tahun dengan denda
400 juta sampai 3 M. Sedangkan untuk pengedar narkotika diatur dalam pasal 129, yaitu golongan 1, 2, 3, 4 sampai 20 tahun dengan denda maksimal 5 miliar. Mungkin untuk adik-adik ketahui, itu untuk kedepannya aja sebagai wawasan. Sedangkan untuk kegiatan kita sehari-hari, untuk adik-adik diharapkan untuk ke sekolah itu janganlah memakai kendaraan kalau bisa. Soalnya adik-adik itu riskan dalam berkendaraan gitu. Yang pertama, mungkin adik-adik juga sudah tahulah apa yang salah dan apa yang benar. Contohnya apa? Misalkan kita tidak memakai helm, mungkin adik-adik sudah pada tahu. Mungkin menurut aturan dan perundang-undangan di Indonesia itu menyalahi aturan. Jadi sebaiknya kalau berkendara itu memakai helm. Apalagi kalau ke surat-surat, misalkan SIM, surat izin mengemudi. Sedangkan untuk mempunyai SIM itu minimal itu untuk umurnya itu 17 tahun ke atas atau setara dengan sudah mempunyai KTP. Jadi untuk SIM itu surat izin mengemudi itu harus sudah mempunyai KTP, karena dasarnya untuk pembuatan SIM itu berdasarkan KTP adik-adik ini. Sedangkan adik-adik untuk sementara waktu belum punya KTP. Jadi diharapkan kalau bisa janganlah memakai kendaraan ke sekolah. Itu juga kalau bisa. Dengan berbagai macam alasan, terutama dengan jarak yang begitu jauh. Misalkan orang jauh tali, misalkan orang Karangbungur, mungkin diperlukan kendaraan, tapi ingat juga jangan ugal-ugalan. Misalkan memakai knalpot yang bukan standar atau anu gandeng kena digeber-geber, karena akan merugikan pengendara lain. Karena dalam berkendara juga ada aturannya. Mungkin nanti di lain waktu atau kita sudah bertatap muka, biar penjelasannya itu lebih jelas. Karena sekarang kalau lewat daring itu mungkin ada juga di rumahnya sekarang ada yang sambil tiduran, ada yang nggak mendengarkan, di wacana yang membaca nama hare-hare. Tapi mungkin kewajiban saya selaku pembina desa atau pembina dari Pimpat kepolisian untuk memberitahukan bahwa hal-hal tersebut tidak diperbolehkan. Bukan menurut saya, itu menurut undang-undang yang ada di negara kita. Karena kita hidup itu tidak semena-mena yang sorangan gitulah intinya mah. Jadi kita juga ada aturan mainnya. Nah, adik-adik juga diharapkan untuk meminimalkan hal-hal yang negatif tersebut. Jadi saya mengharapkan jangan ada SMK buah dua ini melakukan hal-hal yang berbenturan dengan hukum. Karena ada juga kakak-kakak kalian yang menjadi kebanggaan SMK Buah itu, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi guru, atau yang lain-lainnya. Semuanya harus disyukuri. Baik itu menjadi apa, yang penting kitanya disiplin. Jangan pernah membandingkan pekerjaan satu dengan lainnya, karena itu berbeda. Nah, sekarang untuk tugas adik-adik ini baru tingkat kelas 7 gitu. Oh, kelas 10. Kelas 10. Jadi diharapkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi kebanggaan orang tua. Mudah-mudahan cita-cita adik-adik semuanya bisa tercapai dan terlaksana. Apapun itu cita-citanya, yang penting kita harus jujur dalam menjalankannya. Jangan pernah kita mengkhianati pekerjaan yang kita sudah menjadi kebanggaan kita dicemari oleh diri kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya di sini udah ada dan udah saya fotokopi juga. Mungkin nanti adik-adik bisa dibaca atau dibagikan ke adik-adik semua. Mudah-mudahan
Dengan tatap muka ini kita dapat saling mengenal saja dulu. Kalau ada apa-apa atau ada kendala, misalkan ada di jalan, asal ada tidak melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pidana, mungkin saya akan bantu. Misalkan misalkan pakai kendaraan ke kota atau ke Sumedang, asalkan ada pakai helm, tidak melanggar aturan, misalkan dipegat ke polisi lalu lintas, mungkin saya akan bantu. Kalau tidak melakukan pelanggaran, kecuali ada yang ngajak tuh kan, misalkan pas Sumedang teh pakai helm, itu mah mungkin resiko tanggung sendiri. Karena ada juga udah pada tahu lah, intinya kalau nggak pakai helm itu melanggar aturan, dan itu aturannya udah baku. Karena ada pelanggaran yang sekarang itu naik untuk denda tilangnya. Misalkan yang dulunya untuk tidak pakai helm aja, yang dulunya dendanya 25.000 sampai 75.000, sekarang itu 250.000 sampai 1 juta. Itu harus dikeluarkan dan didendanya lewat via bank. Baik bank yang ditunjuk nanti oleh Kejaksaan Negeri Sumedang. Karena untuk pengambilan STNK nanti diambilnya itu kalau sudah ditilang itu pengambilannya lewat Pengadilan Sumedang dan lewat Kejaksaan untuk yang terakhirnya. Kalau di pengadilan tidak diambil, nanti untuk Kejaksaan. Dan kalau Kejaksaan juga nanti tidak diambil misalkan surat tersebut, nanti untuk beberapa tahun kemudian itu bisa dipunahkan karena tidak ada si pemilik yang bertanggung jawab. Jadi diharapkan hati-hatilah dalam berkendaraan, jangan sampai merugikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Karena adik-adik ini masih di bawah umur. Cekasar nama menurut adik-adik mah namun saklek nama tidak boleh untuk memakai kendaraan tersebut. Karena belum sesuai baik dengan umur ataupun dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di negara kita. Terus ada juga ciri-ciri penyalahgunaan narkoba, misalkan perubahan fisik dan lingkungan sehari-hari. Misalkan osok meminum minuman keras, jalannya teh sempoyongan, atau badannya itu mudah lelah, atau seringkali mengambil barang milik orang lain karena untuk kebutuhan psikisnya. Karena orang yang sudah kecanduan narkoba itu, barang orang lain juga merasa barang milik dirinya karena ketergantungan obat tersebut. Terus yang keduanya perubahan psikologis. Perubahan psikologis yaitu contohnya itu malas belajar. Jadi mohon kepada ibu bapak gurunya kalau ada siswi yang sudah malas belajar itu dipantau ulang apa kendalanya. Jangan-jangan dia itu mengkonsumsi sesuatu yang mengandung narkoba. Mengandung narkoba teh insya Allah lah di orang berenang model sabu-sabu gitu mah jarang, tapi kan aya oge nu sok ngelem, itu efeknya itu sama, pakai lem-lem Aibon. Diharapkan janganlah, karena itu mengganggu sekali terhadap kesehatan, bisa sampai meninggal dunia. Terus mudah tersinggung, kamu geus mengkonsumsi narkoba mah cepat dewasana jadi wanian lah. Anu tadina cicingan ge geus minum minuman keras mah sok jadi wanian. Minumna mah teh sabaraha ngan resena teh ya. Kemudian meureunan menimbulkan hal-hal anu negatif. Dalam geus bertentangan dengan hukum mah dipariksa ke bagian reserse Polsek Bawah 2. Sekarang itu tidak ada untuk banyak cabut perkara. Jadi perkaranya perkara lanjut. Baik itu misalkan di bawah umur ataupun sudah dewasa, kalau berbenturan dengan hukum itu sekarang lanjut. Nanti prosesnya cuma berbeda. Untuk yang di bawah umur itu karena ada perlindungan anak itu nanti diperiksanya di Polres langsung oleh perlindungan anak Satreskrimnya. Tidak bisa di Polsek 22 kalau yang di bawah umur. Terus di perubahan sosialnya yaitu ada juga kurang disiplin dan suka membolos. Jadi ada juga hati-hati baik yang
kurang disiplin atau suka membolos, misalkan kalau hari Senin harusnya upacara bendera itu jam 7, adik-adik datangnya setengah 8, terus nyumput di warung gitu teh. Terus sambil ngarah rokok. Jadi diharapkan untuk pembina-pembina OSIS juga aktif lah untuk mensosialisasikan untuk ke warung-warung itu, kalau bisa jangan disediakan rokok untuk adik-adik. Dalam untuk beli di warung mah mau bawa di rumah beneran. Biasanya sok beli di warung-warung anu dekat sekolah. Jadi diharapkan ke pedagang juga cek paribasana da untungna teu sabaraha rokok mah ngan ngarugikeun beneran buat adik-adik semua. Soalnya tinu rokok mah sabungkus oge misalkan tinu sampurna mil 25.000 paling batina 1.000 perak. Lamun ngitung ka bati. Ayeuna dijual bebas misalkan ke anak-anak sekolah. Jadi wayahna lah berenanku saya mohon bantuannya untuk pembina-pembina OSIS di sini khususnya bidang disiplinnya ka warung-warung teh wayahna lah gitu ulah ngajual rokok ka barudak. Pami tiasa mah eta mah cuma saran unggul, mudah-mudahan biasa terlaksana. Mungkin untuk kali ini dicukupkan sekian, selesai masih banyak sih. Cuma untuk hari ini itu karena kegiatan itu padat, sementara anggotanya itu terbatas. Jadi untuk kegiatan hari ini itu untuk ada pengawalan vaksin, Bu, sama divaksin beberapa desa juga. Terus ada juga untuk pembubaran kegiatan hajatan. Karena masih ada di Kecamatan Buadaya ini yang menyelenggarakan hajatan. Jadi dimohonlah untuk semua orang tua, baik yang menyaksikan atau yang melihat video ini, jadi untuk saat ini janganlah mengundang kerumunan. Karena di samping merugikan diri sendiri juga, nanti dampaknya juga luar biasa sekali. Karena menurut penelitian itu, untuk virus yang sekarang itu, untuk dari mobilitas saja. Karena banyaknya kerumunan, makanya dapat tersebar. Mungkin lain-lainnya kita bisa lihat di medsos lah, misalkan pro kontra itu sudah biasa. Karena itu mungkin kita sikapi aja kebijakan-kebijakan pemerintah itu, mudah-mudahan ini yang terbaik dan mudah-mudahan juga pandemi ini cepat selesai agar kita dapat bertatap muka langsung dengan adik-adik atau siswa baru di SMK 1/2 ini. Mudah-mudahan adik-adik semuanya saya doakan mudah-mudahan belajarnya lancar, sehat walafiat, dan apa yang menjadi cita-cita kalian itu terlaksana. Yang penting intinya apa? Cobalah belajar disiplin. Baik mulai dari bangun tidur, mau ke sekolah, pulang sekolah. Jadi kegiatannya itu kegiatan-kegiatan yang positif. Insya Allah dengan disiplin kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena apapun hasilnya mungkin itu yang terbaik dari kita. Jadi apapun cita-citanya, raihlah cita-cita itu. Jangan sampai karena sesuatu omongan dari luar menghentikan cita-cita kita. Malahan nanti kalau ada yang mau untuk kedepannya itu untuk pendaftaran Polri, nanti bisa dibantu untuk tingkat polseknya juga ada penilaian dari tingkat polsek. Yang kemarin juga kan minimal yang penting tinggi badan berat badan itu aja. Wayahnya kalau misalkan tingginya kurang jangan memaksakan, karena di sana juga nanti juga akan disatukan satu kabupaten. Nanti juga kelihatan ada seleksi lagi. Cuma yang diutamakan itu tinggi badan aja sama berat badan. Minimal tinggi badannya itu 165 ke atas. Dan mudah-mudahan juga kita semua khususnya SMK 1/2 ini dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dua atas pemaparan materinya yang tentu akan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Di sini kita bisa memperoleh gambaran atau informasi penting mengenai kesadaran hukum ya dalam masyarakat, di antaranya mengenai narkoba, bahayanya narkoba itu seperti apa, konsekuensi memiliki atau menggunakan narkoba itu seperti apa. Kita sudah diberikan penjelasan yang sangat jelas. Nah, dengan harapan siswa semua, termasuk ibu bapak guru juga terus akan diingatkan mengenai kesadaran dalam hukum ini, khususnya perihal membawa kendaraan atau berlalu lintas dan tentang narkoba itu sendiri. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Asep. Lagi-lagi kita diingatkan kewajiban inti kita atau kewajiban peserta didik, yaitu belajar dan belajar sehingga menjadi kebanggaan orang tua, ibu bapak guru dan keluarga. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Asep. Masih ada waktu Bapak sekitar 5 menit. Jika nanti ada siswa atau peserta MPLS yang ingin bertanya, silahkan. Kolom chat. Bisa ditulis di kolom chat ya. Silahkan. Oke, dicek dulu. Cek ya. Silakan bagi peserta, jika ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom chat tuliskan pertanyaannya. Ya, Rupino. Sepertinya belum Tolong ada. aku. Kalau menurutku, aku mohon izin nanti kalau ada materi pakunya, Ya. biar nanti bisa di-share. Ini aja. Oke. Terima kasih kepada para peserta. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi juga kepada Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan kita menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat akan hukum. Terima kasih. Kita akhiri saja untuk sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya kepada yang masih setia bergabung, dan bagi yang belum atau mungkin masih terkendala jaringan atau apa, silakan lagi untuk terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap. Kepada para peserta tetap stay ya, karena materi akan dilanjutkan dari puskesmas. Oke, masih siap semuanya ya? Berarti lanjut. Permuatin.
Oh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta didik yang masih setia dan mengikuti acara kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Puskesmas. Di sini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Iwan Setiawan yang lahir di Sumedang tanggal 19 Mei 1992 ya. Agama Islam, terus alamatnya Bapak ini sekarang sedang bekerja di Puskesmas 22. Nah, alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Bapak Iwan akan menjelaskan materi atau mungkin pengetahuan yang baru bagi kita supaya kita tambah lagi gitu ya Pak ya, ilmunya, pengetahuannya itu yang berhubungan dengan kesehatan. Apalagi pada saat ini kita masih dalam masa pandemi, jadi materi ini akan sangat penting bagi kita semua untuk diketahui. Bagaimanapun saat ini kita berdampingan dengan COVID-19 ini yang sedang Indonesia tentunya, dan semoga pemaparan materi dari beliau dapat bermanfaat dan menambah motivasi lagi buat kita supaya menerapkan protokol kesehatannya bisa dijalankan baik di rumah, sekolah, dan di kampus. Untuk singkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Iwan untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih kepada pengacara yang telah memberikan waktunya. Mungkin sebenarnya ini bukan materi baru atau apa, tapi mungkin adik-adik sudah paham lah, tahu atau tentang COVID ini. Mungkin inilah secara singkatnya saja. Kalau COVID itu singkatan dari Corona Virus Disease 19. Kenapa 19? 19 ini menunjukkan tahun adanya virus ini. Jadi biarpun tahun berapapun tetap akan namanya 19 karena mungkin lahir di tahun 19. Apa sih secara singkatnya virus corona? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat seperti pilek atau penyakit yang serius. Penularannya dari manusia ke manusia secara terbatas gitu. Terus seperti apa sih tanda-tandanya? Nah, biasanya mah dalam tandanya ada gejala umum, ada gejala yang tidak umum. Yang umum biasanya demam, batuk pilek, kelelahan, itu gejala umum. Terus gejala yang tidak umum, rasa tidak nyaman dan nyeri, terus sakit tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala,
hilang indera perasa dan penciuman, dan ruam pada kulit. Kenapa sih yang nomor 6 ini di garis bawahi atau diperbesar? Biasanya mah COVID itu yang paling dapat dilihat adalah itu hilangnya indera perasa dan penciuman. Biasanya itu tuh khas banget dengan COVID. Kalaupun adik-adik pilek tapi bisa merasa itu, ya mungkin itu adalah biasa gitu, pilek atau biasa gitu. Tapi kalau adik-adik sudah hilang penciuman dan perasa, biasanya 80% arahnya ke sana. Nah, mungkin kalau adik-adik punya fresh care atau apalah di rumah, bisa dicoba oleh sendiri, dicium apakah masih kerasa enggak itu fresh care. Kalau enggak, biasanya itu. Tapi kalau masih terasa ya biasanya itulah tes awal kalau pengen benar gak sih saya itu ini. Kalau sudah tidak merasa itu, usahakan ya mungkin bisa konsul dengan puskesmas, atau dengan mungkin kalau yang bekerja di daerah puskesmas bawah 2 misalkan bisa datangi bidan desanya. Saya tidak merasa ini, insya Allah mungkin tadi akan ditindaklanjuti oleh puskesmas. Biasa namanya itu adik-adik. Jadi jangan lihat, aduh saya pilek apa saya COVID. Nah cobalah kalau di rumah ada itu yang baunya menyengat lah. Jangan parfum, kalau parfum itu biasa, tapi kalau yang face care yang itu lebih terasa pisan. Atau yang kalau makan sayur, serasanya itu kayak nasi, tapi dicampur air saja. Itu teh kelihatan banget lah kalau itu, soalnya udah banyak di puskesmas yang sering dijelaskan adalah itu tuh gak rasanya. Untuk selanjutnya gejala serius. Nah ini tuh gejala serius, kesulitan bernapas. Nah ini biasanya yang punya emang riwayat asma. Jadi kalau ada yang tidak punya, biasanya emang tidak akan terasa itu. Terus nyeri dada, hilangnya kemampuan berbicara dan gerak, itulah khususnya lah. Terus untuk pencegahan, mungkin adik-adik sering mendengar lah 3M, 6M atau sampai 10M. Biasanya mah ya itulah pencegahan itu. Misalnya cuci tangan, terus jaga jarak, tidak berkerumun. Mungkin itu yang mungkin udah sering lah di media-media sosial. Adik-adik mungkin punya HP, pasti tahu lah ini itulah ya. Mungkin itulah kalau pencegahannya. Karena untuk obatnya juga COVID itu belum ada. Jadi itu mencegah sebenarnya. Jadi biarpun ya vaksin, tetap vaksin itu bukan obat ya. Selanjutnya, nah, mungkin karena tadi ada 3 pembahasan, yang selanjutnya ada tentang PHBS. Apa sih PHBS? Nah, PHBS itu kebanyakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kadang ada yang bilang bukan perilaku tapi pola. Sebenarnya salah sih kalau nyebut pola hidup bersih dan sehat, tapi lebih ke perilaku. Perilaku itu gampang susah. Mungkin diingatkan gampang, tapi dilakukan itu susah banget. Sederhana tapi misalkan PHBS itu ada 5 tatanan. Yang pertama tatanan rumah tangga, sekolah, tempat-tempat umum, terus perkantoran, dan pelayanan kesehatan. Nah, itu biasanya 5 tatanan PHBS. Nah, yang akan lebih dijelaskan adalah tatanan misalnya pendidikan atau sekolah, karena adik-adik yang masih sekolah. Biasanya memang ada 8 indikator. Yang pertama mencuci tangan dengan air bersih, menggunakan sabun. Mungkin sekarang tuh pastilah tempat-tempat cuci tangan hampir dimanapun ada. Sebenarnya ada manfaatnya juga. Manfaatnya itu tempat cuci tangan itu banyak keuntungan dari manapun. Itulah kadang di suatu kejadian pasti ada hal yang baiknya juga gitu kan. Ya tidak hanya negatif saja, ada sisi positifnya. Terus jajanan sehat di kantin sekolah. Nah, bagusnya emang di sekolah itu ada tempat emang khusus. Jadi siswa itu nggak keluar sekolah, itu tetap di dalam lingkungan sekolah. Terus menggunakan jamban bersih dan sehat. Kalau terus batas samping nyambung di sekolah Indonesia tidak merokok lain. Terus tidak merokok itu bukan hanya tapi juga kadang beli jangan merokok, padahal dengan juga merokok di sekolah.
Karena harusnya yang semua murid sama gurunya sudah merokok. Karena kan mereka di ruangan. Itulah kesalahan yang dikatakan tadi. Ternyata kalau menanya tapi itu susah banget. Itu tetap sama aja tapi yang bagusnya memang kalau nggak bisa seperti itu tidak bisa 100% merokok ya ada ruangan khusus gitu. Kalau mungkin memang tidak merokok tapi masih ada yang merokok. Saya sudah menjamin dan sudah ada yang merokok dan itu pastilah ada karena yang perjalanan saya tidak iya itu untuk dirinya sendiri lah kalau tadi udah sama terus ini mencoba untuk misalnya yang saya suka kali ini itu dengan vaksin. Nah, vaksin awalnya saya tidak akan melakukan vaksin karena dulu sasarannya ini 18 atas kartu dan sudah pelajarannya dari 12 tahun. Berarti adik-adik yang di sini ya bisa divaksin. Kalau mungkin suatu saat kalau memang sudah tatap muka bisa saja akan dilaksanakan vaksinasi ke sekolah tinggi. Kemarin juga ada beberapa desa yang memang siswanya yang umurnya di bawah 18 tahun itu sudah ikuti vaksin. Jadi tidak ada masalah dengan vaksin itu. Jadi bukan wajib, tapi diharuskan. Kalau wajib itu kalau tidak bisa, tapi kalau diharuskan ya harus kita jaga. Biasa nama vaksin itu ada berapa efek? Biasanya yang ciri khasnya itu memang vaksin juga dia dengan disuntik. Guru di sini juga sudah ada divaksin ya? Udah. Ya, jadi itulah biasanya mah ada yang badan lemas, pusing, nafsu makan meningkat, kadang ada yang pingsan juga. Tapi itu biasanya bukan karena vaksinnya, tapi karena emang ketakutannya berlebih lah. Jadi takutnya bukan karena vaksin, tapi karena disuntiknya, karena jarumnya. Tapi itu hal yang masih wajar, takut disuntik, apalagi adik-adik ya. Tapi kalau adik-adik mungkin umur SD masih sudah lah, sama aja kayak bias, campak gitu, detek. Seperti itulah rasanya, tapi mungkin karena obat yang dimasukkan itu berbeda gitu kan. Tapi itulah ciri khas dari vaksin, karena di vaksin itu tidak 100% tidak kena COVID, bisa terjadi. Tapi untuk mengurangi dampak resikonya itu sendiri. Nah, makanya kenapa sih harus dari 12 tahun sekarang? Biar adik-adik mungkin kalau suatu saat nanti tatap muka, ya adik-adik sudah ada imunnya sendiri. Nah, untuk saat ini emang di Puskesmas Buah 2 belum secara khusus gitu kan bahwa akan ngambil yang di bawah di atas 12 tahun. Kita masih ngambil yang di atas 18 tahun. Tapi biasanya kalau ada yang mungkin tahu di media sosial umur sekian bisa datang kita layani gitu kan. Udah berapa desa yang datang ya kita layani gitu kan, emang diperbolehkan. Tapi untuk sarang ngundang secara besar-besaran untuk saat ini belum. Tapi mungkin kemarin berapa hari ini sudah berdiskusi sama petugas vaksinnya. Ya, kalau emang tidak bisa memungkinkan kita akan coba ke sekolah soka, kalau emang nanti pasti akan Puskesmas bisa nggak mendatangkan siswa ini dulu gitu kan, berapa jumlahnya gitu kan. Itu udah ada obrolan dari Puskesmas, tapi mudah-mudahan lah adik-adik mau, dan sebenarnya jangan takut. Vaksin juga tidak akan orang meninggal, kalau meninggal itu ya udah takdirnya gitu kan intinya itu. Tapi itulah ikhtiar dari Puskesmas
untuk menjaga kesehatan dari warganya, khususnya di Puskesmas Buah 2. Apalagi Puskesmas 2 itu mencakup 9 desa. Jadi kalau yang dari Cikurubuk ke sana itu bagian dari Puskesmas Haryang. Jadi bukan tanggung jawab dari Puskesmas Buah 2. Jadi Puskesmas Buah 2 itu dari Bojongloa ke Sekarwangi dan Cawitali. Itulah wilayah kerja Puskesmas. Terus yang terakhir, yang kartu vaksin yang di bawah. Berapa? Terus Slide-nya terus. setelah itu yang kartu vaksin. Vaksin. Nah yang Oh, kira. yang 13. Nah itu. Nah ini contoh kartu vaksin. Kalau guru di sini pasti udah punya inilah ya. Tapi kalau ada nanti kalau udah divaksin pasti punya kartu ini. Dan biasanya kalau udah kartu ini bisa juga muncul sertifikat adik-adik. Jadi kadang ada yang kreatif itu sertifikatnya seperti ATM. Dibentuk ATM jadi kemana-mana. Itu mungkin suatu saat nanti akan jadi patokan kemana-mana. Apalagi syarat sekarang kadang ada yang sudah harus divaksin ya. Dipinta itu surat vaksinnya mana. Tapi ya mungkin itu nanti karena belum seluruhnya lah. Buah 2 itu baru 10% yang divaksin. Target kita 70% karena herd immunity itu minimal 70% ke atas. Jadi kalau udah mencapai 70% ya kita bisa kayak negara lain lah, tidak perlu pakai masker karena negara lain secara cepat pevaksinannya. Jadi mungkin kalau ada lihat yang sepak bola nontonnya udah gak pakai masker karena itu mereka sudah pevaksinnya lebih dari 70%. Jadi udah melindungi kelompoknya masing-masing. Kita juga di Buah 2 baru 10%, itu pun susah. Kadang ada yang sejauh dari harapan. Kadang yang 200, kadang menyapainya 150. Padahal kita udah menyediakan lah. Hanya mungkin pemerintah juga udah kita turunin ke 12 tahun gitu kan. Mudah-mudahan ada yang mau. Nanti kalau ke sekolah mengundang ya harus siap-siap lah ya. Inti nama jangan terbawa hoak. Mungkin adik-adik punya handphone kemana-mana pasti ini berita ini vaksin. Apalagi banyak kejadian-kejadian ya itu mungkin saya nggak tahu apa benar apa tidak. Tapi intinya cari yang kebenarannya atau mungkin adik-adik bisa kalau punya Instagram atau Facebook bisa mengikuti Kementerian Kesehatan Pusat atau Jawa Barat, di sanalah informasi yang valid menjadi tidak hoax lah ya. Mungkin sekian ya, mungkin gak akan terlalu lama. Habis kalau ada yang tanya silakan. Untuk selanjutnya kita buka tanya jawab ya, mumpung ada narasumber Masih yang lama memang waktu. kompeten gitu ya dalam hal ini. Silakan kepada saudara Siti yang ingin bertanya, silakan kolom chat ya, boleh tuliskan nama kemudian pertanyaannya. Silakan di kolom chat. Waktu kita sampai 11.30. Iya siap, jadi masih lama lah, tenang. Silakan kepada seluruh atau mungkin perwakilan silakan untuk memberikan pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat. Saya Sambil ya siap. Ya siap. tertarik dengan vaksinasi. Alhamdulillah kan kalau di Buah 2 ibu bapak gurunya hampir Hampir semuanya, ya. mungkin 99% Ya. sudah vaksin yang kedua kali. Nah, saya punya teman juga kebetulan kerja itu di puskesmas. Ya. Saya mendapat laporan nih karena beberapa siswa SMK Buah 2 enggan divaksin. Padahal kan minggu lalu kalau tidak salah
2 minggu yang lalu itu ada gebiar vaksin ya Pak ya? Iya, iya. Kebetulan saya di kecamatan, tinggal di kecamatan Cembelang, ada gebiar vaksin dari pihak puskesmas bantuan karena beberapa siswa SMK Bogor itu enggak divaksin. Nah, tadi alhamdulillah sudah Bapak jelaskan efek vaksin itu apa, manfaatnya apa, mudah-mudahan peserta di sini semua siswa SMK Buah mau gitu Pak ya divaksin dan ternyata alhamdulillah di Bapak Guru ini juga sehat walafiat gitu. Sekalian juga mungkin apa namanya ajakan atau himbauan kepada pelajar khususnya SMK Negeri 1 jika mungkin nanti ada pendataan vaksin atau ada undangan Iya. gitu ya boleh langsung ya Pak datang ke puskesmas. Iya. Karena kita tahu vaksin itu insya Allah gitu ya kalau memang secara psikologis kita sehat. Siap. Iya. Karena memang dia betul Pak yang saya rasakan gitu jangankan yang sakit gitu, yang badannya sehat ketika akan sakit memang ada perasaan buruk gitu takut. Tapi alhamdulillah setelah divaksin sehat gitu ya mudah-mudahan kedepannya dengan upaya kita mencegah penyakit ini gitu semua terus kan harapannya pertama kita bebas dari COVID gitu ya, yang kedua saya ingin hidup normal Pasti. jadi kalau yang kehidupan di luar itu sudah ada masker terus juga sudah ada kegiatan berkerumun sampai ada di sini Iya. sudah melakukan konser musik Iya. gitu kan. Wah itu luar biasa itu pasti dirindukan oleh semua orang. Itu di sini juga mengimbau kepada siswa-siswa siswi gitu ada uji gitu kita salah satu yang kita Gak ada yang mau tanya atau diberikan pertanyaan. Boleh. Iya, nanti kita yang nanya ya. Pak, boleh saya nanya, Pak? Ya, silakan. Nih. Pak, boleh saya nanya? Kebetulan kan kami di sini bagian dengan siswanya ya di kesiswaan buatin guru BP pembina OSIS yang mungkin nanti suatu saat tatap muka terbatas atau bagaimana nanti siswa akan belajar di sini. Ini langkah-langkahnya Pak kan belum tahu ya, belum terbayang. Jikalau pas ada tatap muka terbatas, kemudian nanti ada anak yang terindikasi tadi, indikasi misalnya cek suhu, suhunya seperti apa, kemudian setelah kalau ada terindikasi itu, kemudian langkahnya seperti apa, katanya biar kan kalau tidak tahu panik mungkin kan gitu, cek suhu atau bagaimana. Pak, intinya menangani siswa yang terindikasi mungkin tadi tanda-tanda COVID misalnya tuh, pada saat nanti di sini mungkin belajar. Pengen gitu Pak. Antisipasinya gimana Bang? Kalau secara aturan mungkin emang belum ada ya. Saya juga belum mengetahui apa jelas. Tapi emang kalaupun nanti ada cek suhu itu tidak 100%. Kadang salah juga. Kadang kalau dibilang sia-sia, kadang sia-sia gitu kan. Di puskesmas seperti itu. Kadang emang biasanya mah yang lebih baik kalau emang yang diutamakan bukan cek suhunya, tapi apa? Ada keluhan nggak sebelum masuk? Tanya dulu ada keluhan nggak? Udah ada batuk pilek lebih baik. Kalau udah batuk pilek lebih baik jangan dulu masuk. Di puskesmas pun seperti itu. Kalau suhu itu tidak menjadi jaminan masuk ke ruangan, karena kadang di puskesmas ada dua pemeriksaan, kadang di luar, kadang di dalam. Biasanya yang diutamakan itu kalau emang di awal udah ada gejala bisa di luar. Suhu tetap di suhu, tapi kalau di awal sakitnya apa? Biasanya kalau udah batuk biasanya udah pemeriksaan di luar. Jadi
Kalau emang makanya kalaupun nanti suatu saat siswanya jadi dioptimalkannya bukan cek suhunya, tapi apa sih ada keluhan nggak sih siswa itu? Gejala lain gitu. Gejalanya. Kalau saya siswa kelihatan kok yang emang lagi sakit kelihatan. Jadi kalau emang suhu tetap suhu. Tapi yang ditanyakan itu ada keluhan enggak? Kalau dia merasa enggak ya udah masuk. Kalau ada keluhan lebih baik ya udah berobat dulu ke puskesmas. Biasanya tuh kalau udah di puskesmas ya, pengalaman puskesmas kalau emang pengunjung tuh seperti itu. Jadi yang dioptimalkan adalah ditanya dulu keluhannya apa gitu kan. Kalau cek suhu sebenarnya emang ya kita kadang sia-sia. Kadang ada yang suka di setting ke mal-mal gitu, kadang udah setting normal. Kadang ada juga yang tilu 5, kadang pernah kejadian dari dinas itu pas datang tilu 5 suhunya. Ada normal itu tilu 5, kalau minum pasti ngigil gitu. Pasti sakit, tapi ya gitulah karena emang tidak terlalu menjadi rujukan buat puskesmas kalau cuma cek suhu. Itu sebenarnya. Iya. 36 itu normal juga. Nah, kadang panas juga. Kalau bawa motor langsung di ini panas plastik gitu kan. Kadang di sini kadang sebenarnya nggak ada khususnya buat sini, tapi kadang ke sini sebenarnya hal yang memang saya juga cukup aneh, tapi ada, cuma tergantung alat. Apakah alat buat ke sini ke atas ke kepala atau ke tangan, tergantung alatnya. Ada yang seperti saya tidak, tapi kadang ya di termagan itu sebenarnya buatnya ke sini bukan ke tangan. Makanya emang itulah puskesmas pun ya kalau suhu ya ada suhu biasa aja gitu. Ya, berarti nanti penanganan pertama dari kita ya tadi kan selain suhu gejala, utamanya gejala lain gitu kan. Mungkin yang lebih ininya kemarin pernah Pak sebelum tatap muka kita diarahkan di sekolah itu harus persiapkan ya Satgas Covid sama setiap kegiatan ada Satgas Covid dan memang harus melibatkan puskesmas. Jadi ada satu orang yang puskesmas yang masuk ke SK dari kita kan, ditugaskan di kita misalnya masuk ke untuk tujuannya komunikasi langsung dan lainnya ketika ada kejadian seperti itu. Ya mungkin nanti mohon bantuannya Pak Ya, ke depannya kalau emang biasanya kalau emang ada nantilah kita bisa bekerja sama gimana baiknya pastilah nanti juga pasti akan sebelum ada aturan itu pasti puskesmas akan dilibatkan apa gimana tapi ya mudah-mudahan lah ya pengennya sih sebelum tatap muka itu siswa itu sudah divaksin. Kalau puskesmas pengennya seperti itulah gitu kan. Makanya tadi Pak Kapolsek bilang sekarang ada kegiatan apa ya, kegiatanan bukan pendampingan vaksin ya. Pas tadi sebelum saya kesini pun udah datang, jadi itu yang baru. Jadi emang itulah berkoordinasi tadi bilang sudah emang benar ada vaksin, emang banyaknya kegiatan. Tadi juga makanya rada cepat juga tadi ada kumpulan juga sama oleh kepala puskesmas tuh karyawan, tapi minta izin dulu emang ada kegiatan. Itu sebenarnya itu. Mudah-mudahan sih emang pengennya puskesmas emang pas siswa masuk itu karena emang sudah di 12 tahun itu SMP ya. 12 tahun SMP ya kalau nggak salah. ya, SMP. Jadi pengennya emang di bawah 2 itu ada kalau nggak salah ada beberapa SMP dan SMK ini sama Azgia kalau nggak salah. Ya. Azgia ya. Ya sekian ada alias SMK. Memang dari kita Pak sekolah pendataan sudah kemarin diminta semua siswa termasuk siswa baru melalui PGRI. Jadi PGRI kita sudah masuk datanya untuk pendataan vaksin seperti sudah. Cuman memang belum kapan-kapannya. Mungkin nanti ke puskesmas. Ya, biasanya memang ada langsung ke puskesmas ini untuk siswa biasanya mah gitu. Jadi dulu juga untuk polsek untuk jadi udah ada bagiannya. Jadi nanti dari sana tuh sediain vaksin berapa puluh ini untuk siswa di puskesmas buat 2 gitu seperti itu. Tapi emang kadang suka emang siswa sekarang tuh yang melek teknologi, kadang lihat tuh umur sekian tadi saya bilang umur sekian udah bisa ikut dan itu ya tidak jadi masalah buat puskesmas gitu kan. Apalagi emang yang dewasa susah, yang tua susah ya kalau anak mudanya yang mau ya udah gitu. Mudah-mudahan ada juga kalau emang mau divaksin pas ada kegiatan itu dosis pertama ya datang aja gitu kan. Tapi kalau di desanya masing-masing lah, itulah intinya. Ada yang nanya buat nih Pak. Nah ini nih. Izin bertanya.
apabila sudah divaksin di desanya, terus nanti mengadakan vaksin di sekolah, apa harus mengikutinya lagi? Nah, makasih ya untuk bertanya atas nama Ratih Ratih Mulyani. Ya, ini dari apabila sudah divaksin di dalam di desa, oh ya di desanya, terus nanti diadakan vaksin di sekolah, apakah harus mengikutinya? Ya tidak, kalau itu ada cukup menunjukkan kartu vaksinnya gitu kan. Jadi tidak usah divaksin 2 kali gitu. Kalau udah di desa ya udah gitu kan. Jadi saya berterima kasih kalau udah ada yang di desa gitu kan. Pasti anggapannya harus divaksin lagi, enggak sebenarnya. Jadi ada tinggal menunjukkan aja misalkan ke guru atau nanti yang mengelola, saya sudah divaksin, ya udah berarti itu enggak gitu kan. Mungkin adik-adik yang sudah mungkin dia bisa memberikan apa ya, memberikan suatu penjelasan lah, inilah yang saya rasakan kalau sudah divaksin itu kan. Vaksinnya aman lah, alhamdulillah lah, di puskesmas itu sudah 1.800 orang yang divaksin, tidak ada itu harus 10%, itu untuk 9 desa, itu harian itu beda lagi. Ya tidak ada jadi masalah sampai sekarang gitu kan. Apalagi yang muda-muda pasti ya secara tubuh dan lebih kuat lah itu. Yang rentan aja yang umur 10 tahun pun yang pakai tongkat, alhamdulillah masih sehat walafiat sampai sekarang. Ya, intinya jangan lihat berita dari luar aja sebenarnya itunya, tapi lihat dari kita-kitanya aja atau dari gurunya kita. Kalau guru, wah guru juga aman, kita juga pasti aman lah. Ya, intinya dulu. Ya, gitu. Jangan diambil secepatnya lah, jangan di-share kalau belum tahu apa itu benar apa tidak. Kita aja. Ada lagi? aktif di Jemas, kelas lain ya. Ini Reja nih ada. Kalau tidak salah, sedangkan banyak jenis vaksin yang tingkat efikasinya lebih baik seperti vaksin Moderna, Pfizer kayaknya 80. Iya. Ya, betul. Nah, makasih. karena harga atau apa? Mungkin kalau yang emang banyak yang di awal-awal vaksin itu pasti banyak pemberitaan seperti itu. Kenapa sih kita pakai yang Sinovac yang 60? Kenapa enggak yang lebih bagus? Apa Moderna, apa Pfizer, apa AstraZeneca? Itu tergantung kondisinya. Apakah kita daerahnya daerah seperti apa? Karena yang cocok untuk Indonesia adalah Sinovac. Secara kultur, secara kebiasaan, anak kita negara berkembang. Jadi yang misalkan Moderna atau Pfizer itu kan dari Jerman, negara-negara yang tingkat mungkin kota atau negara-negara maju. Dan kita lebih ngutamain yang orang yang secara produksi ekonominya berjalan gitu kan. Kalau misalkan tadi ada Moderna atau Pfizer itu yang khusus yang untuk lansia biasa nama yang kualitasnya. Jadi karena Indonesia lebih mendorongnya ke arah yang produktif, Asia produktif, jadi ngambilnya yang Sinovac dan itu sudah dicoba dan alhamdulillah gitu kan. Dan sekarang pun untuk nakes pun Moderna itu sudah datang, insya Allah nakes itu 3 kali penyuntikan itu untuk bulan depan karena emang mungkin kondisinya harus disuntik lagi lah ya. Itunya efikasi itu bukan tingkat kebagusannya, tapi tingkat apa ya, cocoknya. Cocok nggak sih buat orang ini? Contohnya aja sekarang banyak yang nyebut AstraZeneca itu, wah keluhannya ini. Secara efek samping itu luar biasa AstraZeneca. Banyak yang bilang, wah kadang ada yang pingsan, kadang ada yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain dalam 1 hari. Itu iya. Makanya AstraZeneca itu umurnya itu tidak boleh dari 35, harus ke atas semua. Dan itu yang punya penyakit berat itu udah pasti itu langsung tidak boleh
Khusus emang benar-benar secara screening pun harus benar-benar yang sehat, sehatnya pisan lah, sehat banget gitu kan. Kalau Sinovac ya yang punya asma ataupun punya penyakit itu masih bisa dilakukan penyuntikan. Tapi kalau udah ke misalkan sekarang Astra itu emang benar-benar itu harus yang sehat-sehat. Tidak boleh ada penyakit yang menyertakan. Tapi itu lebih bagus. Efeknya emang efek lebih berat, tapi efeknya hasilnya itu lebih bagus. Sekarang yang keluar negeri pun harus menggunakan vaksin Astra, tidak boleh Sinovac. Di Jakarta tapi itu udah mulai. Kalau yang tinggal di Jakarta pasti yang digunakan adalah AstraZeneca. Kalau untuk daerah kita Sumedang untuk saat ini belum ada, sama Sinovac semuanya. Itulah gitu kan. Jadi efikasi itu bukan tingkat kebagusannya sebenarnya, tapi lihat cocok apa enggak gitu kan. Kalau emang dari awal emang itu nggak cocok yang efikasi yang tinggi itu, karena emang bukan khusus target kita, bukan khusus yang produktif itu sebenarnya. Hanya pasti kalau menggunakan yang 80 pasti secara screening itu pasti harus benar-benar dilakukannya. Jadi ya kalau udah penyakit ya itu dia. Tidak boleh. Itu aja sih sebenarnya. Tapi emang banyak berita dari awal itu kenapa sih nggak menggunakan yang ini? Kenapa menggunakan yang efikasinya hampir 60%? Pasti ya pengennya yang bagus-bagus. Awalnya puskesmas itu seperti itu, berpikir seperti itu. Tapi pas terus ada penjelasan lagi dari pimpinan, oh udah kita paham. Di awal pun kita berpikirnya seperti itu. Kenapa sih kita harus menggunakan yang rendah? Harus sampai yang tinggi aja sekaligus biar gitu. Ya pas ada penjelasan seperti itu. Jadi itulah. Ya jadi mungkin berita di luar seperti itu, tapi ya, sebenarnya secara manfaat tuh sama aja. Vaksin ini buat itu ya, yang kerasa itu paling efek sampingnya gitu ya. Kadang yang lebih tinggi itu pasti efek samping lebih berat lah ya. Mungkin banyak yang bekerja kadang harus udah itu dikasih cuti sebenarnya, dikasih izin 1 atau 2 hari untuk istirahat. Yang ekstra atau yang lainnya biasanya mah itu seperti itu. Karena ada kejadian emang harus istirahat total gitu kan. Beda dengan yang Sinovac. Sinovac itu ya istirahat biasa, besoknya kembali normal. Kalau yang lain biasanya memang harus istirahat total. Kadang ada beritaan sampai ke bukan lumpuh ya, tapi emang ininya stop, lemes banget sampai kagak bisa ngapa-ngapain. Tapi itulah efek itunya lebih berat, makanya emang seperti itu. Ya, ada kondisi, ya. Reja, ada pertanyaan lagi Pak Duan? Yes, saya suruh nih kalau banyak. Saya suka kalau banyak yang bertanya seperti ini. Batin. Untuk aturan sekarang yaitu 12 tahun ke atas. Untuk aturan sekarang. Jadi adik-adik itu udah boleh divaksin. Ya. Terus yang selanjutnya dari Fatullah, vaksin bayar enggak Pak? Untuk saat ini vaksin gratis. Jadi tidak ada, kalau ada nanti dibayar itu tidak boleh. Itu khusus untuk masyarakat. Jadi puskesmas tidak memungut apapun. Yang penting ya mau aja gitu. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Kayaknya masih ada deh. Pasti rata-rata ke vaksin. Nih. Nah, takut. Ya. Benar. Arak Bali bisa. Apakah benar arak Bali bisa menyembuhkan Sama Malvin ya, itu teh Malvin. Malvin ya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak ya, karena untuk saat ini informasi yang tepat adalah COVID belum ada obatnya.
Itulah patokannya. Kemarin berita bahwa susu beruang sampai beli berapa sampai ke 16.000 per wadah itu. Nah, itu juga bukan hal yang mungkin tidak dipercaya lah. Kadang ada yang seperti itu, ada nyari keuntungan lah. Kadang istilahnya apa? Panik buying ya, panik buying gitulah. Jadi untuk saat ini Puskesmas berpatok padanya informasi yang tepat bahwa vaksin belum ada, COVID belum ada obatnya. Vaksin pun bukan obat sebenarnya, tapi itu untuk mencegah banyaknya kematian. Intinya seperti itulah. Kalaupun udah 80%, saya yakin COVID ini seperti biasa aja. Istirahat ya udah gitu. Dianggap kayak mungkin campak sudah disuntik campak, kadang orang akan tertular lagi. Seperti itulah, gitu kan. Jadi kadang yang sudah divaksin kadang kena juga sebenarnya. Nah, itulah intinya gitu kan. Vaksin itu bukan emang menahan COVID, tapi untuk menjaga imun bahwa si COVID ini tidak akan menyerang ya, membahayakan itu. Makanya kalau udah ada 80%, saya yakin tidak akan lagi pakai masker. Seperti biasa aja lah, kayak mungkin kalau pilek ya gitu kan, ya flu biasa. Nantinya seperti itu, akan seperti itu. Mungkin nanti kalau udah beres 60%, mungkin dari bayi disuntik vaksin langsung gitu kan. Intinya seperti itulah. Ada lagi yang vaksin bayar. Udah dibayar. Udah dijawab. Yang lain kendala sama. Gratis. Apakah ada lagi? Dari Asep, saya sudah tuntas divaksin, mau cetak kartu vaksin, malah tidak muncul. Saya harus mengadu kemana? Ini Pak Asep bayar. Untuk itu ya. Kalau untuk kartu untuk sertifikat mungkin ya. Ya, sertifikat. Kalau sekarang tuh ke Peduli Lindungi, di sana tinggal masuk. Sebenarnya sekarang lebih mudah, soalnya tinggal daftar dulu. Nanti tanggal pemaksinan akurkan sama kartu vaksin. Tanggal berapa nanti di sana itu? Kalau udah bikin akun, nanti di atas itu, kalau di komputer ya. Kalau di komputer itu, kalau sudah divaksin klik di sini. Tinggal klik, nanti masukin kalau nggak salah nama lengkap, NIK, terus tanggal lahir, tanggal pemaksinan. Terus kalau nggak salah mereknya apa? Merek vaksin. Kemarin pun malam ada yang bertanya pas terakhir mungkin nggak tahu jawabannya, vaksinnya gunakan apa gitu. Dia pasti bilang pastinya Sinovac, pasti klik Sinovac dia muncul secara otomatis gitu kan. Biasa nama kalau yang kemarin malam itu udah langsung saya lihat, oh ya udah Pak ada, oh ya makasih seperti itu. Biasanya mah vaksin bayar, kalau vaksin nggak bayar ya gratis. Udah tadi ini. Terus udah Pak, tidak ada buatnya. Udah nggak ada. Vaksin bayar sudah. Ya. Tapi lebih seru banyak yang bertanya gini. Saya tuh kalau daring itu gak terlalu suka sebenarnya mah. Sebenarnya saya lebih suka tatap langsung karena saya bukan orang yang teks. Saya lebih suka situasional gitu kan. Nah saya orang lapangan, jadi pas di gini saya anjing ya alah. Jadi gerak-geraknya itu terbatas, beda sama tatap muka tuh gerakannya ya lebih fleksibel lah. Kadang kita kesini gimana isi siswa-siswanya gitu kan soalnya. Tapi lah dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau ya. Ya. Mudah-mudahan kita terhindar gitu dari segala macam penyakit.
maupun di lingkungan rumah sekitar. Kan kadang kan titik senjata utamanya itu karena COVID tidak ada obatnya. Cara yang paling sederhana yaitu Prokes ya. tapi memang sepertinya waktu Iya, pasti itu. tenaga yang diri sendiri Ya. Ya. Kadang ya seperti itu, apa ya? Kena ya kebiasaan lah. Kalau udah kita misalkan contoh di apa ya, di masker, kalau sudah terbiasa di masker ya tidak disuruh pun akan di masker gitu kan. Kadang saya juga ngerasa bahwa sebenarnya bukan karena malu sebenarnya kalau nggak di masker. Karena saya orang kesehatan nggak di masker malu kadang keluar. Jadi ya yang gitulah kadang perilaku harus dibiasakan gitu kan. Yang saya rasakan tuh seperti itu. Kadang kalau kemana bukan karena takut sebenarnya, nggak takut juga sebenarnya kalau emang udah kena ya udah kena aja gitu kan. Tapi karena emang malu itu ya udah ada baiknya juga gitu kan, karena malu daripada kita terbiasa susah. Kalau karena malu bisa ya kenapa enggak gitu kan. Gitulah kalau prokes itu seperti itu, karena kita gebar-gebar ke sini ngomong yuk di masker sampai apain. Ya kalau orangnya tidak dalam hatinya kesadaran sendiri ya tetap kita malah capek sendiri gitu kan. Ya. 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 Ya, sama-sama. Ya. Sama-sama. apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Atas perhatiannya juga terima kasih kepada siswa siswi yang sudah menyimak pemaparan materi. Nah, sebelum dilanjut ke materi berikutnya, kita ada jeda istirahat ya Pak ya, sekitar 15 menit. Nah, terima kasih juga kepada semuanya. Akhir kata, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beli katarusan. Ya, beli katarusan. Kampus. Beli terdongkap. Jadi materi wae Pak soal Ya, kadang beberapa waktu kalau mau enak sekarang puskesmas 22 tuh jadi transit COVID gitu kan. Jadi sekarang rumah sakit susah dirujuk. Jadi di puskesmas pun ada tempat khusus buat pasien itu. Jadi kalau yang pasiennya yang positif antigen, secara itu pun dipisah gitu kan namanya. Kadang ya mungkin sering mendengar lah ya apa innalillahi itu hampir sehari berapa kali ada 3 kali itu ada seperti itu. Kadang ada yang meninggal di rumah sakit, kadang ada yang meninggal di puskesmas. Puskesmas tuh sampainya udah lebih dari mungkin 10 orang yang meninggal di puskesmas. Kadang ada dari mungkin hitungannya 15 lah ya. Kadang kasihan gitu kan. Kadang apalagi oksigen. Begitu Bismillah penting. ya Pak ya, mudah-mudahan kita usaha ikhtiar gitu. Sama-sama kayak diputar di sana. Ya, cuma titik Kak. Kegiatan hari gitu. Ya, Biasanya emang lebihnya kalau sekolah di kalau waktu. akhir ya kan kita kami dengan itu kan Ya, tidak kan. Ruguh mau.
Pulpen, ya. Lancar Bapak ya. Assalamualaikum. Aina Bismillah dua kata 15 ya. Berarti sekitar 20 menit. 10 menit, maaf 10 menit. Istirahat lah sekitar 10 menit. Oke join deui jam setengah 12 teh kudu tos join deui. Mangga sok keluar beli bade ngecas. Percaya hemat.
Ibu paling dia bu, dia kamera. Biasa operator Pak, sekali. Murang kali gitu. Terus teknik link itu klik Titan. Iya PPDB bu, kalau Oh iya Pak. PPDB, Iya. connect ke Yana ID-nya 1 sampai 8, 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Itu nah, itu Pak. 1, 2, 3. Ya, PPDB kenapa maksudnya? Orang PPDB diizinkan apa ya Pak? Tes.
Aku. Hobi. Kesela neng ibu sorana aya. Tinggal yang iya mau ayam bu teras lebat ka dia soalnya.